Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling, yaitu bimbingan klasikal yang masih kita lakukan secara daring. Karena sekarang masih berada dalam kondisi pandemi yang sekarang sudah masih di PPKM level 4 seperti yang tertera dalam edaran Mendagri dan diteruskan dengan surat edaran wali kota. Baik, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal, yaitu dengan judul bijak dalam menggunakan sosmed. Selamat pagi anak-anak hebat yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat dan bahagia senantiasa. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan senyuman. Karena dengan senyuman akan meringankan beban kita yang mungkin pada saat ini sedang ada masalah atau sedang kurang sehat, dan kita doakan sama-sama yang dalam keadaan kurang sehat, kita doakan sama-sama agar cepat sembuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, untuk melihat siapa yang hadir dalam layanan daring kali ini, silakan kalian klik absensi Google Form yang ada pada deskripsi di bawah, sehingga kalian tercatat secara otomatis ke dalam sistem bahwa kalian hadir. Jadi silakan klik absensi di deskripsi bawah. Seperti yang saya bilang tadi, topik pada layanan hari ini adalah bijak dalam menggunakan sosial media. Ini kita ambil topik ini karena dalam masa pandemi sekarang ini pasti kita menggunakan layanan klasikal kita pasti menggunakan secara daring, yaitu tidak jauh dengan menggunakan gadget. Pasti menggunakan gadget, dan di gadget itu banyak sekali sudah pasti menggunakan media sosial. Karena pada minggu-minggu ini atau baru-baru ini sudah ada misalnya kasus tentang penggunaan media sosial, yaitu kita sebut saja pentolan personil dari grup band Superman is Dead, yaitu terkena dilaporkan dengan undang-undang ITE. Nah, itu karena dia menggunakan sosial media atau media sosial. Tujuan khusus daripada layanan klasikal ini yaitu agar kalian dapat membatasi pemakaian gadget dalam sosial media. Jadi kalian dapat membatasi mana yang boleh kalian lakukan dan mana yang tidak boleh kalian lakukan. Tujuan khususnya itu kalian dapat mendiskusikan pengertian sosial media. Yang kedua, kalian dapat menentukan jenis sosial media, apa-apa saja sosial media itu. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis dampak dan manfaat daripada sosial media itu sendiri. Dan yang terakhir, kalian dapat memilih sosial media dalam penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Lanjut, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, kita harus mengenali apa itu sosial media. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi kalau dengan sosial media kita tidak dibatasi lagi oleh ruang, walaupun jaraknya antar pulau, antar provinsi, bisa juga antar negara,
sudah tidak bisa dibatasi. Dan waktu bisa bersamaan. Itu kalau kelebihan daripada sosial media. Lanjut, apa saja jenis-jenis media sosial? Nah, ini. Jadi sebenarnya banyak sekali jenis-jenis media sosial itu yang ada di gadget atau yang sudah dipakai oleh orang-orang. Yang pertama pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan ada yang namanya Facebook. Facebook ini dibuat oleh Mark Zuckerberg, ya. Facebook ini sudah sudah lama, pasti kalian tidak asing lagi dengan penggunaan Facebook ini. Yang kedua, WhatsApp. Ini dibuat oleh Brian Acton dan Jan Koum. Ini yang membuat aplikasi WhatsApp. Yang ketiga yaitu ada Instagram. Instagram ini dibuat oleh Kevin Systrom. Dan yang lagi booming sekarang ini yaitu YouTube. YouTube ini dibuat oleh 3 orang yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Ini YouTube. Selanjutnya yaitu yang lagi booming juga yaitu TikTok. Itu dibuat oleh seorang yang bernama Zhang Yiming di TikTok. Dan yang terakhir ada Twitter. Twitter ini dibuat oleh Jack Dorsey. Itulah jenis-jenis media sosial. Jadi pertama ada Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan masih ada lain lagi. Dan itu boleh kalian searching sendiri di Google. Terus sebelum itu kita harus tahu dampak media sosial itu apa. Setelah kita tahu jenis-jenis media sosial, kita harus tahu dampaknya itu apa. Itu apa dampaknya itu? Dampaknya itu ada 2. Pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi media sosial itu sendiri bisa berdampak positif bagi kita dan bisa juga berdampak negatif bagi kita semuanya. Apa dampak positifnya itu? Dampak positifnya yaitu meningkatkan keuntungan dari penjualan produk ini bisa bagi orang yang mempunyai produk atau mempunyai yang berjualan, ya. Ini bagi pedagang ini sangat menguntungkan karena dengan adanya media sosial dia bisa iklan lebih jauh lagi, tidak perlu membutuhkan banyak orang, dia hanya sesering mungkin untuk men-share, membagikan di media sosial yang ada tadi. Terus dampak positifnya itu meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Jadi kredibilitasnya itu pasti bisa meningkat. Karena apa? Semakin sering seseorang itu bermain di sosial media yang bisa dijangkau oleh orang banyak, itu pasti akan meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi bagi yang berjualan atau bagi organisasi yang mengikuti organisasi. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama bisnis secara luas. Karena kita di dalam media sosial itu pasti banyak kenalan yang lebih jangkaunya lebih luas. Tidak seperti kita di kehidupan dunia nyata yang kita terbentur oleh ruang dan waktu juga kalau kita mau keliling-keliling, seperti itu. Kalau dalam dunia maya itu kita semua itu bisa. Karena apa? Kita tidak terbentur lagi oleh ruang tadi. Tidak dibatasi juga oleh waktu. Karena semakin cepat kita mendapatkan informasi dari dunia maya tadi. Itulah dampak positifnya. Terus dari dampak positif itu pasti juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa sih? Dampak negatifnya itu memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu atau tidak real pitch, bahasanya seperti itu, tidak real pitch. Jadi apa yang ditampilkan di dalam gambar atau yang diposting di media sosial memang apalagi sekarang dengan kamera yang sudah berapa megapiksel, pasti gambarnya itu akan sangat menipu dengan aslinya.
apalagi kalau sudah diedit seperti itu kan. Nah, itu dampak negatifnya. Jadi ketika barang itu biasa, tapi ketika difoto dan menghasilkan gambar yang bagus, maka akan sangat menipu. Nah, itu dampak negatifnya. Menyebarkan berita atau informasi hoax atau berita palsu. Nah, ini memang sering terjadi. Semakin cepat dunia maya, sekarang memang informasi harus kita pilah-pilah. Kita harus pintar-pintar dari mana sumber berita itu sendiri atau sumber informasi itu sendiri. Karena jangan sampai itu informasi yang tidak ada, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hanya orang iseng untuk menyebarkan berita. Nah, itu dampak negatif dari sosial media. Kita harus pintar-pintar memilih berita itu sendiri dan mengecek dari mana sumber informasi itu sendiri. Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Oh jelas, karena kita sudah tidak lagi ketemu dengan orang lain. Kita sudah bisa langsung memilih-milih sendiri. Kita bagaimana bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Kalau bersaing juga seharusnya dengan sehat, karena kalau tidak sehat itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, itu dampak negatifnya. Terus manfaatnya apa? Nah, ini ada manfaat dari media sosial. Dari dampak-dampaknya tadi, sekarang kita bicara tentang manfaatnya. Satu, manfaat daripada media sosial itu sendiri apa? Mendapatkan informasi secara aktual. Nah, cepat, aktual. Jadi apa yang terjadi di Jakarta 5 menit tadi sudah bisa kita dapatkan sekarang. Itu karena aktual. Itulah manfaat dari media sosial. Karena apa? Tidak butuh waktu lagi untuk diedit di stasiun televisi, tapi semua orang sekarang sudah bisa menjadi jurnalis. Nah, seperti itu. Jadi semua orang sudah bisa menjadi jurnalis. Mampu berkomunikasi secara real time. Jadi apa yang disampaikan oleh pejabat atau oleh seseorang yang ada di luar daerah, misalnya lain provinsi, apalagi lain pulau, itu secara real time sudah bisa kita dapatkan informasinya itu. Meningkatkan brand awareness. Jadi brand yang kita yang kita punya itu pasti akan semakin cepat dikenal orang kalau kita sering membagikannya di sosial media, karena hampir sebagian banyak orang sudah pasti menggunakan media sosial. Jadi ketika kita mengupload atau mengunggah hasil dari produk yang kita punya, pasti akan bisa meningkatkan brand. Meningkatkan traffic dan peringkat pencarian. Ya, semakin kita sering mengunggah brand kita, maka dalam traffic pencarian di searching Google itu pasti akan semakin naik peringkat kita atau naik dalam pencarian yang sering muncul. Manfaat selanjutnya yaitu membangun relasi dengan cepat dan luas. Ya, dengan media sosial juga kita bisa membangun relasi dengan cepat dan semakin luas jaringan yang kita punya. Itulah manfaat dari media sosial. Di sini saya akan memberikan contoh orang-orang yang sukses atau yang terkenal dengan sosial media. Yang paling fenomenal atau yang paling terkenal sekarang adalah Atta Halilintar, yaitu seorang YouTuber. Dia terkenal gara-gara dia dengan akun YouTube-nya maksudnya, dengan yang berapa puluh juta subscriber. Nah, dia terkenal gara-gara YouTube. Nah, itu. Yang kedua ada Ria Ricis. Dia terkenal dengan Instagramnya dan sekarang juga sudah ke dunia YouTube juga. Yang ketiga ada Bo Alpenlibe. Ini terkenal dengan TikToknya. Nah, sebenarnya ini masih banyak orang yang terkenal sekarang yang gara-gara dengan sosial media. Misalnya ada Mak Betty, atau ya masih banyak YouTuber baru yang sekarang
banyak bertebaran sekarang. Karena memang yang berhasil memang hasil daripada YouTube itu sendiri sangat menjanjikan. Hasil dari Instagram juga sangat menjanjikan kalau kita mempunyai banyak follower atau mempunyai banyak subscriber. Nah, itu adalah contoh orang-orang yang sukses atau yang terkenal dengan sosial media. Sekarang adalah saya kasih contoh orang yang terkena kasus gara-gara media sosial. Jadi kalau tadi terkenal gara-gara media sosial, sekarang adalah terkena kasus gara-gara media sosial. Yang pertama ada Ahmad Dhani. Ketika waktu itu dia kena undang-undang ITE. Terus yang paling pertama ini adalah Prita Mulyasari, yaitu ketika dulu ada pengaduan ke salah satu rumah sakit dan dia sebarkan lewat email, dan itu juga kena undang-undang ITE. Ada Baik Nuril yang terkena ada kasus dengan kepala sekolahnya dan mengadu ke sejawatnya, itu juga kena undang-undang ITE. Yang terbaru ada Jering SID juga terkena undang-undang ITE. Itu sebenarnya masih banyak orang yang terkena undang-undang ITE ini. Yang intinya adalah orang yang terkena karena dilaporkan dengan menggunakan media sosial, yang di situ diatur dengan undang-undang ITE. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang terkena kasus gara-gara media sosial. Media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka akan mendapatkan keuntungan bagi penggunanya. Seperti tadi ada Atta Halilintar, Ria Ricis, dengan Bowo Alpenlibe. Seperti juga sekarang yang kalau YouTube itu ada Raffi Ahmad, Baim Wong, yang paling besar subscribe-nya juga ada Deddy Corbuzier. Dan sebaliknya, kalau digunakan dengan sembarangan akan terkena hukum yang ada di dalam peraturan undang-undang ITE tersebut. Oleh karena itu, kita harus sangat bijak dalam menggunakan semua jenis media sosial yang ada. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan layanan daring kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila kalian ada yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar apa pertanyaan kalian, dan nanti kalau